Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang Kak. Selamat siang. Saya Lina Harifatawianti sebagai HRD dari PT Runetera. PT Runetera ini adalah perusahaan yang selalu berinovasi dan berkembang untuk menghadirkan layanan terbaik kepada pelanggan kami. Dan seorang social media spesialis sangat penting dalam membantu kami untuk mencapai tujuan tersebut. Saudara boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fatullah, akrab disapa Rari. Saya merupakan mahasiswa lulusan sarjana ilmu hukum dari Universitas Terbuka. Di sini saya ingin melamar sebagai pekerja, khususnya sebagai media content creator dalam perusahaan Kakak. Di sini saya juga telah berkecimpung di dunia content creator. Artinya saya telah menjadi sebuah content creator dan mempunyai pengalaman yang cukup menurut saya untuk direkrut di perusahaan ini. Baik, terima kasih Rari. Boleh Rari sampaikan apa alasan Rari tertarik untuk melamar di perusahaan kami? Ya, berdasarkan portofolio yang telah kakak baca dan CV yang telah kakak baca, tentunya saya juga mempunyai hal atau mempunyai kemampuan di bidang konten kreator. Tidak hanya menjadi sarjana hukum yang terbaik di universitas saya juga merupakan konten kreator, di mana saya melihat bahwa konten kreator ini adalah salah satu aspek yang terpenting dalam sebuah perusahaan, di mana saya melihat perusahaan kakak merupakan perusahaan yang berkesinambungan bidang psikologi. Artinya konten kreator ini tentunya tidak hanya sebagai hal yang dapat mempublikasikan hal-hal yang menarik kepada publik, tapi juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya melihat bahwa platform kakak maupun perusahaan kakak itu adalah perusahaan yang sangat terbaik menurut saya, karena berkesinambungan langsung dengan kesehatan mental masyarakat. Artinya menjadi content creator tidak hanya memberikan edukasi kepada masyarakat, tapi juga dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Baik, terima kasih saudara atas penjelasannya. Baik, langsung saja kalau begitu, bisakah saudara berbagi pengalaman tentang situasi di perusahaan Anda sebelumnya sebagai social media spesialis ketika dihadapkan dengan beberapa proyek dalam waktu yang bersamaan? Jadi pengalaman saya bekerja di perusahaan sebelumnya, saya juga berperan sebagai content creator atau media publikasi, di mana saya berperan dalam memberikan pelayanan terkait media sosial, pelayanan terkait promosi dagangan di beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Hal ini merupakan menurut saya jantung dari perusahaan. Kenapa demikian? Karena yang dinamakan perusahaan untuk menjual barang jasa, tentunya kita membutuhkan sebuah konten kreator, di mana konten kreator ini adalah memberikan promosi, memberikan gambaran terkait perusahaan, seperti apa yang kita lakukan, seperti apa yang kita dagangkan. Maka dari itu, dengan adanya konten kreator ini, saya mampu berperan aktif dalam memberikan solusi maupun memberikan hal apa saja yang perusahaan butuhkan kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Terus dalam menghadapi beberapa kasus-kasus yang bersamaan ya Kak, jadi saya mengandalkan yang dinamakan dengan multitasking, di mana multitasking ini dapat mengerjakan berbagai banyak hal ataupun berbagai macam hal dengan sekaligus. Artinya dengan melaksanakan multitasking ini, saya mampu melatih skill saya untuk tidak bertukar pikiran lagi, tidak membebani pikiran-pikiran yang lain lagi, karena saya harus fokus di tujuan saya, bagaimana saya bercara bekerja. Saya menggabungkan yang mana yang lebih prioritas, yang mana tidak. Dengan adanya penggabungan prioritas dengan tidak, saya mampu menjalankan tugas-tugas saya dengan lebih baik. Tidak hanya itu, saya juga dapat memanage waktu dengan memberikan to-do list, di mana dengan adanya to-do list ini saya mampu mengatur waktu saya, yang mana yang harus diprioritaskan, yang mana tidak. Dan yang ketiga adalah tidak hanya melatih diri saya juga dapat memberikan kesan yang menarik untuk perusahaan-perusahaan lainnya agar tidak dikecewakan, khususnya menjadi seorang content creator yang memang waktunya itu harus berpapasan. Dan kita juga perlu tahu lagi bahwa content creator ini tidak hanya bergelut di bidang media sosial saja, tapi content creator ini adalah sebagai bentuk bahwa perusahaan itu ada dan diketahui oleh halayak ramai. Baik, terima kasih Rari. Dari pengalaman Rari tadi ketika menghadapi situasi seperti itu, bisa Rari ceritakan langkah-langkah atau langkah-langkah yang Rari ambil ketika menghadapi proyek yang dalam waktu yang bersamaan seperti tadi? Kalau berbicara mengenai langkah-langkah yang saya pertama lakukan itu yang tentunya melatih multitasking, di mana
banyak sekali proyek-proyek dalam perusahaan itu seperti membuat video digital, membuat poster digital. Artinya dengan adanya perbedaan tersebut, saya memfokuskan satu titik dulu. Jadi kalau ada tugas mengenai poster digital, saya ingin menggabungkan, memfokuskan di poster digital supaya tidak membebani pikiran saya bahwa saya harus membuat video digital. Tidak, saya harus memfokuskan atau menyelesaikan satu aspek dulu seperti poster digital supaya tidak dikerjai 2 kali begitu. Jadi saya kerja 1 kali poster digital tersebut dalam perusahaan supaya tidak ada lagi beban-beban pikiran yang harus saya pikirkan karena hal tersebut telah selesai. Selanjutnya, dengan adanya pengelompokan tugas-tugas ini, saya dapat lebih mampu mengefisienkan waktu, mampu membagi waktu saya. Selain itu, dengan langkah-langkah ini, saya tadi menyinggung mengenai to-do list. Saya sangat-sangat memanage waktu saya karena saya pikir bahwa waktu itu sangat berharga, apalagi dalam media pekerjaan atau dunia kerja. Dengan waktu yang kita gunakan di dunia kerja itu adalah waktu yang sangat-sangatlah bermanfaat, karena tidak hanya dalam diri kita saja yang dapat berpengaruh akan waktu tersebut, tapi perusahaan juga akan berpengaruh bagaimana kinerja kita di dalam perusahaan nantinya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana hasil dari langkah yang saudara ambil untuk mengatasi situasi tadi? Hasil yang saya dapatkan adalah hasil yang cukup cukup teratur seperti itu. Kenapa demikian? Karena ya saya juga berpengalaman di dunia content creator, artinya saya juga mempunyai pengalaman dalam memanage waktu. Dengan adanya multitasking yang saya latih dalam diri saya ini, saya mampu mengefisienkan hal-hal apa saja yang harus diprioritaskan, apa saja yang tidak perlu dulu diprioritaskan begitu. Tapi kita tidak meninggalkan tanggung jawab kita tetap melakukan tanggung jawab kita, tapi dalam kurun waktu yang sedikit demi sedikit kita harus mengerjakan yang mana lebih prioritas. Nah, selanjutnya hasil yang saya dapatkan ini tentunya tidak hanya melatih saya dalam dunia pekerjaan untuk memanage waktu, tapi juga melatih dalam diri saya untuk bekerja di perusahaan-perusahaan lain ataupun hal-hal lain yang akan saya geluti di masa depannya. Baik, terima kasih saudara. Lalu bisa saudara ceritakan bagaimana jika saudara berada dalam situasi diminta untuk membuat suatu konten dengan inovasi baru? Baik, berbicara mengenai inovasi baru, tentunya kita berkecimpung di media teknologi 5.0, Kak. Jadi 5.0 itu adalah media teknologi digitalisasi. Dengan sebagai konten kreator, kita harus menguasai yang dinamakan dengan teknologi. Sebagai konten kreator juga kita harus menguasai dengan yang dinamakan dengan media sosial. Apa isinya media sosial, apa yang tren saat ini. Jadi menurut saya hal-hal yang tren, hal-hal yang memang betul-betul harus kita fokusi adalah hal di mana sesuatu tersebut dapat dicerna oleh masyarakat luar. Tidak harus membuat sesuatu yang wah begitu, tidak hanya membuat sesuatu yang luar biasa, tapi kita bergabung atau melihat dari sisi pandang wah ini dengan kita melakukan hal seperti ini kita bisa viral seperti itu. Kita melihat dari sisi bagaimana masyarakat dapat menangkap secara sederhana seperti itu. Jadi kita melihat contohnya ada hal-hal yang viral sekarang ini seperti lagu-lagu yang viral dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mempromosikan perusahaan tersebut dengan backsound yang lagu yang viral seperti itu. Artinya kita mengikuti tren di mana lagu tersebut viral. Ketika kita masuk dalam media viralnya itu, kita dapat diketahui oleh masyarakat luar bahwa ini loh perusahaannya, ini loh produknya. Jadi masyarakat cepat tangkap, media cepat tangkap, dan kita bisa viral dan diketahui oleh banyak orang, khususnya di kalangan masyarakat. Baik, terima kasih. Lalu dari langkah-langkah yang tadi Rani sebutkan, seperti apa pengaruh yang saudara harapkan saudara dapatkan dari konten yang Anda buat untuk perusahaan itu ke depannya? Yang saya harapkan dari konten-konten yang saya buat tentunya yang pertama tidak lepas dari harapan perusahaan kepada saya. Harapan perusahaan tentunya ingin mengambil karyawan yang betul-betul harus menyeimbangi antara waktunya dengan dirinya maupun kepentingan perusahaan. Semua perusahaan yang saya geluti ataupun yang tidak saya geluti tentunya mempunyai satu tujuan, yaitu bagaimana perusahaan tersebut bisa berhasil bersama para pekerjanya seperti itu. Jadi tanggung jawab saya tentunya bukan tanggung jawab yang main-main sebagai content creator begitu. Kita diamanakan sebagai pekerja tentunya ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Harapan saya adalah dengan adanya content creator ini, dengan adanya karya-karya yang saya buat, tentunya mampu mengambil alih promosi-promosi yang ada di luar sana secara singkat seperti itu. Dengan adanya
hal-hal yang saya korbankan, hal-hal yang saya lakukan kepada perusahaan, tentunya saya harap perusahaan juga bisa lebih naik, bisa lebih tinggi, khususnya perusahaan-perusahaan perdagangan bisa lebih laris perdagangannya dengan adanya inovasi-inovasi baru dari konten kreator ini. Tidak hanya itu juga dalam media sosial, saya juga mengharapkan kepada perusahaan-perusahaan dengan adanya langkah-langkah konkret yang saya ambil, dengan adanya hal-hal baru yang saya lakukan, itu mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ada loh perusahaan yang seperti ini, ada loh perusahaan yang sehebat ini. Saya menanggung jawab amanah maupun tanggung jawab yang sangat besar untuk mendirikan, untuk mengemban lebih banyak lagi, dan tentunya membesarkan nama-nama perusahaan yang saya geluti di bidang itu. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana jika saudara diharapkan dengan situasi di mana sebagai social media spesialis, di mana ketika Anda diminta untuk menciptakan konten yang berbeda dari pesaing, apa yang saudara lakukan, dan ketika mungkin dia berada dalam suatu tim, bagaimana langkah-langkah yang saudara ambil agar memotivasi tim untuk membuat konten yang lebih bervariasi dan menarik? Oke. Berbicara mengenai motivasi maupun langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan untuk mengelola media sosial, tentunya sebagai konten kreator kita harus tahu bahwa sebagai penyalur media komunikasi maupun publikasi, kita juga harus tahu tata tertib maupun etika, di mana kita seorang manusia juga tahu bahwa etika itu ada, tata tertib itu ada, khususnya menjadi konten kreator. Menjadi konten kreator itu tidak hanya sebagai konten kreator toh, tidak hanya sebagai media komunikasi dan publikasi saja, tapi kita juga harus tahu bahwa nilai-nilai yang ada dalam karya yang kita buat itu tentunya harus sesuai dengan pedoman tingkah laku manusia. Seperti kita juga tidak boleh memberikan campur tangan antara perdebatan antar budaya, antar suku, antar perusahaan. Artinya dengan kita mempromosikan perusahaan kita harus bersaing dengan perusahaan lain secara sehat, tidak dengan cara tidak sehat. Nah, berbicara mengenai motivasi, tentunya saya adalah orang yang dapat bekerja sama atau dengan tim atau teamwork. Kita mampu untuk merangkul bersama tim, yaitu dengan memberikan semangat dan hasil. Kita berusaha di sini tidak semata-mata hanya untuk kepentingan kita saja. Kita harus memikirkan orang lain, kita juga harus bermanfaat bagi orang lain, khususnya bagi perusahaan. Kita di sini tidak hanya berdiri sendiri, tapi kita dibarengi oleh perusahaan yang mampu menopang kita sampai saat ini. Kita juga apabila ada tim saya yang lengah, apabila ada tim saya yang mungkin putus asa atau sudah stres banyak sekali nih tugas-tugas yang masuk, Kak. Saya sering katakan bahwa di sini kita tidak hanya hidup sendiri, kita sini hidup berdampingan, ada tanggung jawab besar yang harus kita jalani, ada amanah besar yang harus kita emban. Maka dari itu dengan kita menyerah itu tidak akan memberikan solusi apapun. Dengan kita semangat, kita bersemangat, kita menjanjikan dalam diri kita bahwa kita itu bisa, itu adalah salah satu poin motivasi kita untuk bangkit dan menjadi seseorang yang bermanfaat tidak hanya dalam diri kita, namun bagi perusahaan dan bagi orang lain. Baik, terima kasih jawabannya luar biasa. Lalu bagaimana saudara mengevaluasi keberhasilan konten yang saudara buat? Apakah ada metrik atau contoh konkret yang mungkin bisa saudara bagikan dari pengalaman sebelumnya? Oke. Kalau berbicara mengenai evaluasi, tentunya evaluasi adalah poin yang sangat penting apabila kita telah menyelesaikan pekerjaan. Artinya dengan evaluasi ini kita dapat memilih dan memilah yang mana yang benar, yang mana tidak benar, agar kedepannya kita tidak bisa melakukan, kita lebih meminimalisir kesalahan-kesalahan yang kita buat. Jadi kalau evaluasi kita kurang, tentunya hasil yang kita dapatkan ke depannya juga kurang seperti itu. Artinya kita hasil yang kita dapatkan, karya yang kita buat itu hanya itu saja. Kita tidak mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, yang lebih terbarukan lagi. Jadi saya dengan teman-teman saya itu, rekan-rekan saya sebelumnya di perusahaan sebelumnya itu seringkali melakukan evaluasi bersama rekan kerja saya, atasan saya terkait kinerja yang telah kita barengi seperti itu. Berbicara mengenai evaluasi juga, evaluasi ini tidak hanya memberikan efek kepada karyawan dari perusahaan, tapi juga dapat menjadi motivasi tambahan. Selain motivasi yang sebelumnya, kita juga dapat memberikan motivasi tambahan bagi tim-tim lain, perusahaan-perusahaan lain, apa saja yang harus dibenahi tanpa adanya campur tangan dari orang luar yang akan memberikan dampak-dampak negatif pada perusahaan kita seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu
bisa saudara ceritakan pengalaman saudara di perusahaan sebelumnya ketika jumlah pengikut dari akun media sosial perusahaan menurun dan perusahaan ingin meningkatkan kembali jumlah pengikut di media sosial? Oke, jadi pengalaman saya ketika media sosial perusahaannya saya itu turun, yang pertama saya tidak langsung terjun ke media sosialnya saya, tapi saya akan memperbaiki yang pertama kali itu ada SDM-nya atau sumber daya manusianya. Tentunya Instagram ini menurun, Instagram atau media sosial perusahaan ini menurun karena yang pertama sebabnya adalah karena sumber daya manusia kita. Apakah sumber daya manusia kita ini bisa untuk mengedepankan media sosial ataupun tidak, apakah sumber daya manusia kita ini menurun ataupun meningkat, itu yang harus diperbaiki terlebih dahulu dengan cara evaluasi. Itulah tadi pentingnya evaluasi bagi saya. Dan yang kedua adalah ketika kita memperbaiki sumber daya manusia, tentunya kita harus melakukan musyawarah terlebih dahulu. Seperti apakah yang kita harapkan ke depannya. Karena menurut saya adalah jika kita bergerak sendiri itu hanya mendapatkan pemikiran dari satu orang saja, kita tidak mendapatkan pemikiran dari beberapa pihak. Artinya itu menurut saya tidak adil jika kita sendiri saja. Kita harus membutuhkan tim kerjasama karena ya seperti yang sebelumnya saya tadi katakan bahwa kita adalah manusia hidup berdampingan. Dengan adanya satu yang salah, satu yang benar itu tidak dapat adil. Jadi kita harus membutuhkan banyak sekali masukan-masukan dari publik, banyak sekali masukan dari berbagai macam pihak, khususnya dalam tim ataupun petinggi-petinggi kita di perusahaan. Itu adalah hal-hal yang sangat penting yang saya lakukan. Artinya juga ya kita harus memperbaiki apa saja yang perlu kita benahi. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah kita terjun di media komunikasi maupun publikasi. Kita tahu sebagai konten kreator tentunya pasti tahu apa saja isi dalam media sosial tersebut. Kita lihat ternyata kurangnya media sosial kita itu di sini, kurangnya media publikasi kita itu di sini. Kita harus membandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi kita mendapatkan perbandingan, kita tak dapat tahu bahwa perbedaannya kita dengan perusahaan lain itu seperti ini. Artinya kita harus lebih tinggi lagi, kita harus mengedepankan lagi seperti apa hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengedepankan perusahaan kita khususnya dalam media teknologi ataupun digitalisasi. Nah, tapi tanpa meninggalkan ciri khas kita sebagai perusahaan, kita harus lebih menginovasikan lagi, lebih mengkreativitaskan lagi sumber daya manusia kita dalam mengelola media publikasi dan komunikasi. Selanjutnya, apabila kita sudah mendapatkan poin tersebut, kita harus mengelola secepatnya media komunikasi tersebut. Karena jikalau kita hanya menampilkan hal-hal yang seperti itu saja di media sosial, tentunya itu tidak sangat menarik bagi pengguna media sosial. Kita harus mengedepankan teknologi-teknologi yang baru, kita harus mengedepankan inovasi-inovasi yang baru supaya penonton itu ataupun penggemar perusahaan kita itu tidak pergi seperti itu. Contohnya kita membuat suatu produk yang baru, kita harus mengikuti alur pemakaiannya. Seperti kita memproduksi sebuah baju, kita hanya memproduksi baju kaos begitu saja, tapi kita tidak melihat bahwa saat ini sedang tren baju yang lengannya sampai sini, ceritanya baju yang modelnya seperti ini. Kita harus mengikuti zaman-zaman yang seperti itu, tapi tidak meninggalkan jejaknya kita, ciri khasnya kita sebagai kaos. Kita hanya menambahkan perintilan-perintilan contohnya, supaya kaos kita ini tidak ketinggalan zaman dan mengikuti zaman, agar generasi-generasi tidak hanya generasi kemarin, tapi generasi yang akan datang akan memakai baju tersebut dan tentunya dapat menarik perhatian publik. Baik, terima kasih. Lalu pernahkah saudara menghadapi situasi di mana performa konten dari media sosial itu tidak sesuai dengan target yang diharapkan? Lalu apa peran saudara dalam menyelesaikan masalah tersebut dan apa langkah-langkahnya untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Oke. Kalau berbicara mengenai permasalahan tersebut, tentunya saya pernah mengalami hal tersebut. Tapi yang saya tekankan lagi adalah yang pertama adalah bagaimana sistem kerja kita dalam media perkantoran. Kita tidak disuapi, tapi kita yang mencari suapan, seperti itu. Itu adalah kata-kata yang memang betul-betul harus saya tekankan dalam diri saya, khususnya menjadi seorang pekerja, seperti itu. Untuk meminimalisir hal tersebut, langkah-langkah yang harus saya lakukan tentunya bagaimana cara saya dapat menjadi motivator bagi mereka, bagaimana cara saya dapat menjadi agen pelopor bagi mereka. Agen pelopor tentunya tidak hanya sebagai media penghantar antara petinggi di perusahaan dengan karyawan, tapi bagaimana cara saya merangkul mereka, bagaimana cara saya berbagi informasi dengan mereka dengan sistem kekeluargaan seperti itu.
Jadi apabila terdapat unsur-unsur yang memang betul-betul nyaman bagi mereka dalam perusahaan, itu dapat terjalin tali silaturahmi, tali kerjasama yang lebih baik. Dengan mengedepankan kerjasama, dengan mengedepankan sistem kerjasama yang luar biasa dalam sebuah tim, itu kita pasti akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Tentunya bekerjasama dalam meningkatkan kualitas perusahaan, kualitas barang, kualitas media sosial salah satunya. Dan tidak terlepas dari menjadi seorang content creator, saya selalu berhadapan dengan teman-teman saya bahwa kita di sini tidak hanya sebagai orang-orang biasa, tapi di sini kita adalah orang-orang harapan dari perusahaan seperti itu, Pak. Jadi kita juga bisa melihat ke belakang bahwa kita tidak bisa maju, kita tidak bisa sukses sampai sekarang ini apabila tidak ada perusahaan yang menopang kita sampai sekarang. Kita diberikan amanah, kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola perusahaan, mengelola media digital, dan itu adalah salah satu cara yang dapat saya lakukan apabila performa perusahaan kita, performa media sosial kita menurun. Selanjutnya adalah ya tadi mengikuti alur seperti itu. Apapun zamannya, apapun timenya, apabila kita tidak mengikuti alur, pasti kita akan ketinggalan zaman. Pasti orang-orang pasti berpikir, oh itu saja barangnya, oh itu saja dia tampilkan di media sosial. Jadi tidak ada hal yang menarik bagi kita. Tidak ada hal-hal yang menarik bagi konsumen maupun penonton media sosial begitu. Baik, terima kasih. Lalu dari langkah-langkah yang tadi saudara jelaskan, bagaimana hasil dari langkah-langkah yang saudara tetapkan tadi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baik, hasil yang saya dapatkan dari langkah-langkah tersebut adalah menurut saya adalah hasil yang memuaskan, karena pengalaman kemarin setelah akun media sosial kita menurun, performa kita menurun dengan adanya tim kerjasama yang sangat luar biasa, kita mampu sedikit demi sedikit lebih kreatif lagi, lebih inovasi lagi, dibarengi dengan performa media sosial kita, performa dengan perusahaan kita. Orang-orang lebih banyak mengenal perusahaan kita lebih banyak diuntungkan oleh hal tersebut. Jadi yang dibutuhkan dalam media komunikasi dan publikasi yang kita butuhkan dalam yang kita butuhkan dalam dunia kerja itu menurut saya tidak hanya tentang kecerdasan, tapi kita lihat dari sistem keterampilan kita seperti apa. Kalau orang cerdas ataupun orang pintar mungkin banyak, Kak, tapi orang yang memang berani untuk selalu mencoba itu adalah orang-orang yang mampu mengemban amanah dalam perusahaan, khususnya dalam dunia kerja. Baik, terima kasih. Lalu bisa saudara ceritakan pengalaman saudara pada perusahaan sebelumnya ketika mengerjakan sebuah proyek dan terdapat perbedaan pendapat dalam tim yang menyebabkan konflik? Baik, kalau perbedaan pendapat dalam tim itu dalam perusahaan pasti semua terjadi, Kak. Tidak hanya di perusahaan saya, tapi mungkin perusahaan-perusahaan lain pasti terjadi akan hal tersebut. Makanya kita sebagai media penghantar ataupun motivator, kita harus beranikan diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini tidak berada dalam tim pro maupun tim kontra, tapi kita adalah berada dalam tim penengah. Kenapa penengah? Karena kalau kita mengambil keputusan yang salah dan secara terburu-buru, kita tentunya harus menanggung resiko yang memang betul-betul sangat besar dan harus mengorbankan diri kita sendiri maupun perusahaan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat yang saya lakukan, yang saya lihat, yang saya rasakan, itu kita akan menjunjung tinggi yang dinamakan dengan musyawarah. Nah, musyawarah ini tentunya akan menyatukan berbagai pendapat yang ada, tidak hanya pendapat di dalam diri saya sendiri, kita juga melihat dan mendengarkan pendapat-pendapat dari orang lain, dari tim, dari bos perusahaan tentunya. Dan ketika kita mendapatkan suatu keputusan yang memang betul-betul netral, hal tersebut akan dijunjung tinggi dan menjadi keputusan akhir untuk kita implementasikan dalam perusahaan. Jadi sebagai singkatnya itu yaitu kita melakukan mediasi dengan beberapa rekan-rekan kerja yang tidak pro dan kontra. Kita melakukan musyawarah bersama-sama bersama peninggi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baik, terima kasih. Lalu dari langkah-langkah yang saudara ambil tadi, sejauh mana langkah-langkah tersebut efektif dalam menyelesaikan masalah itu? Oke. Berdasarkan langkah-langkah yang saya lakukan, yaitu tentunya menyinggung musyawarah dan kesepakatan bersama, itu sejauh ini itu adalah hasil yang betul-betul maksimal bagi saya. Kenapa? Karena mungkin setiap perusahaan ataupun karyawannya itu mempunyai perbedaan pendapat yang betul-betul berbeda. Jadi saya juga beruntung kemarin di perusahaan saya yang sebelumnya, karena rata-rata pendapat di sana itu
Tidak semuanya harus sama, semua pasti beda, semua pasti beda. Makanya saya terdorong untuk bagaimana cara saya untuk menyatukan pendapat dari pihak satu ke pihak lain. Jadi dengan melatih diri saya untuk menjadi penengah, menjadi pelopor dalam permasalahan tersebut, saya dapat mengambil hal bahwa tidak semuanya pendapat itu dapat disatukan, tidak semuanya pemikiran dapat disatukan, tapi dengan adanya hati yang tenang, pikiran yang damai, itu dapat menyatukan semuanya. Baik, terima kasih. Lalu bisakah saudara ceritakan di mana ketika mendapatkan situasi ketika konten yang saudara buat mendapatkan respon negatif dari pengikut atau followers dari sosial media? Baik, jika saya mendapatkan hal-hal negatif dari ataupun cibiran mungkin ya Kak, dari warga netizen dalam media sosial, tentunya kita harus menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran. Karena mereka mengkritik, tentunya pasti ada kesalahan dari konten kita, ada kesalahan dalam diri kita. Ada juga beberapa tipe orang ataupun warga media sosial. Yang pertama hanya memenuhi cibiran, yang kedua adalah mengomentari apa yang kurang dari konten kita. Kita harus betul-betul menetralisir, kita harus betul-betul menyaring yang mana harus kita saring, yang mana tidak. Kalau kita mendapatkan omongan-omongan ataupun cibiran keras, kita harus melihat tujuannya dulu. Ini tujuannya mencibir kita seperti apa? Apakah dia ingin mengoreksi konten kita? Apakah dia ingin mengoreksi apa yang kurang dari kita? Nah, ketika kita mengetahui maksud dari tujuan dari warganet tersebut untuk mengomentari konten kita, kita tentunya lebih bersemangat, lebih mengedepankan lagi komen-komenan mereka. Kenapa? Karena komenan mereka menjadi salah satu hal ataupun salah satu titik kesuksesan kita. Kita dapat memperbaiki kesalahan kita dengan omongan mereka. Tapi jikalau ada warga netizen mungkin yang mencibir ataupun memberikan komentar-komentar negatif, yang hanya memberikan komentar negatif, tidak memberikan saran, solusi maupun kesan, kita tetap meninggalkan hal-hal tersebut. Karena ya kita apabila tidak ingin maju, janganlah kita melihat ke belakang, janganlah kita melihat omongan orang lain. Kita harus fokus pada diri kita, bagaimana cara kita berkreasi. Ya tentunya yang nomor satu adalah bagaimana cara kita menjadi orang yang lebih bermanfaat menjadi teman sekitar kita. Baik, terima kasih. Lalu bisa saudara ceritakan pengalaman tentang bagaimana mengenai cara saudara mempromosikan merek dengan cepat dan efektif menggunakan berbagai tren konten yang sedang viral pada saat itu. Baik, jadi kalau mempromosikan yang sedang viral, kita mengetahui banyak sekali media sosial, Instagram, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Kita mengikuti tren zaman, tidak hanya berfokus pada satu media sosial saja. Kita tidak memfokuskan di Instagram saja kita mempromosikannya. Kita mempromosikan di berbagai macam media sosial, dari Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, maupun maupun media sosial lainnya. Artinya kita tidak memfokuskan bahwa kita mempromosikan di media sosial tersebut. Jadi kalau kita mempromosikan di satu media sosial saja, tentunya pengguna media Instagram hanya pengguna media Instagram saja yang melihatnya, tidak pengguna Facebook, tidak pengguna Twitter, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kita menjalin kolaborasi. Kita menjalin kolaborasi tidak hanya dari pemerintah setempat, kita juga menjalin kolaborasi dengan organisasi. Ceritanya kita menjalin organisasi dengan influencer. Nah, yang paling penting adalah menurut saya adalah menjalin komunikasi ataupun menjalin kerjasama dengan influencer adalah hal yang sangat konkret menurut saya, hal yang sangat bermanfaat bagi saya. Kenapa? Karena dengan kita menyewa influencer, dengan kita bekerja sama dengan pemerintah, tentunya dengan kita perusahaan kita akan lebih laris, akan lebih laku seperti itu. Tentu apalagi saya bergabung di perusahaan ini, yaitu perusahaan mengenai mental health. Apabila kita mempromosikan mental health ini di platform pemerintah maupun influencer, pasti berdampak positif sekali bagi banyak orang. Kita semua tahu bahwa saat ini banyak sekali masalah-masalah psikologi, masalah-masalah mental, khususnya bunuh diri yang akhir-akhir ini merupakan hal-hal yang sangat viral, hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana cara kita sebagai generasi penerus bangsa untuk bisa memberikan edukasi kepada mereka semua bahwa hal tersebut merupakan hal yang salah. Jadi sebagai konten kreator, kita bekerja sama dengan pemerintah, platform maupun selebriti tentunya untuk menyebarkan manfaat yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi. Jadi mulai dari kecil, perlahan-lahan besar, dan akan menyebar luas untuk memberikan manfaat bagi sekitar kita. Baik, terima kasih. Lalu bisakah saudara jelaskan terkait apa strategi konkret yang bisa saudara terapkan dalam mempromosikan merek secara cepat dan efektif dengan memanfaatkan tren? Baik, dengan memanfaatkan tren, ada pun berbagai macam hal yang menurut saya konkret yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita menjalin kerjasama.
Dengan menjalin kerjasama ini kita dapat diberikan bantuan tidak hanya dari perusahaan lain, tapi juga kita dapat diberikan bantuan oleh influencer dan pemerintah. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, kita tentunya dapat bergerak. Kita dapat bergerak tidak hanya di media talk saja, tapi kita dapat bergerak di media pemerintah. Pemerintah yang berperan sebagai uluran tangan bagi masyarakatnya, kita juga dapat berperan di situ. Kita juga dapat berperan sebagai media menghantar edukasi dari kita untuk kita, dari kita untuk mereka, seperti itu. Dan juga menurut saya yang harus kita lakukan adalah kita harus pintar-pintar melatih diri kita. Yang kedua, kita harus bisa melatih dan melakukan kerjasama antar sumber daya manusia. Yang ketiga adalah kita harus lebih banyak lagi belajar. Yang keempat adalah kita harus lebih banyak lagi melihat apa saja yang kurang dari diri kita, apa saja yang kurang dari karya kita. Yang kelima adalah kita harus mengedepankan inovasi dan kreativitas. Yang keenam adalah bagaimana cara kita melakukan sistem kerjasama tidak hanya dari pemerintah, tapi kita harus melakukan kerjasama antara tim dan para influencer, seperti itu, agar tidak hanya perusahaan-perusahaan kita saja yang harus dikenal, tapi produk-produk kita, hal-hal positif kita yang harus kita kenang dan kita kenal, seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu dari strategi yang tadi sudah saudara jelaskan, bagaimana hasil yang saudara dapatkan dari cara mempromosikan menggunakan tren tersebut tadi? Baik. Kemarin saya bekerja di perusahaan pakaian, Saya juga bekerja di perusahaan mengenai peduli anak. Di sini saya telah membuat sekitar hampir 100 konten mengenai edukasi. Saya juga telah membuat sekitar 50 konten mengenai penjualan pakaian. Dan hal tersebut adalah hal yang betul-betul saya juga kaget, Kak. Kenapa demikian? Karena dengan adanya konten itu, perusahaan yang saya naungi kemarin itu tiba-tiba melesat proses produksinya. Banyak sekali orang-orang yang tertarik dengan editan saya. Banyak sekali orang-orang yang tertarik dengan produk-produk yang inovasi, kreativitas dan kerjasama. Dan kita juga didukung pemerintah di organisasi peduli anak. Kenapa demikian? Karena ya kita semua tahu bahwa banyak sekali permasalahan anak yang saat ini sudah memicu dan bahkan mengakar sampai akar-akarnya, dan banyak sekali hal-hal yang harus kita tangani mulai dari sekarang. Maka dari itu di perusahaan kemarin saya itu yang itu peduli anak, kita juga dibarengi dengan pemerintah. Ternyata kita didukung oleh pemerintah. Tidak hanya menjadi seorang agen pelopor dan pelapor, kita juga sebagai media menghantar edukasi kepada mereka semua. Baik, terima kasih. Seperti itulah sesi wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jawaban-jawaban yang saudara berikan telah cukup untuk memberikan saya gambaran terkait saudara untuk mempertimbangkan apakah cocok dengan posisi social media specialist di perusahaan kami. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang saudara tanyakan kepada kami? Kalau berdasarkan yang telah saya baca mengenai perusahaan Anda, saya sangat-sangat tertarik tentunya. Saya tertarik apalagi bergerak di bidang kemanusiaan, dan menurut saya hal tersebut sudah sangat cukup bagi saya. Sudah sangat cukup untuk menanyakan dalam diri saya kenapa saya harus bergabung di perusahaan ini. Ya tadi karena dengan masuknya saya di perusahaan ini, saya akan bermanfaat bagi orang lain, khususnya menyebarluaskan seperti apa mental health itu, psikologi itu seperti apa pentingnya, dan hal tersebut tidak lagi dipertanyakan bagi saya kenapa saya harus dimasuk di perusahaan ini, apalagi bergerak sebagai content creator yang mengantarkan informasi tidak dari diri saya sendiri, tapi bagi masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih. Sesi selanjutnya dari hari ini akan kami infokan kelanjutannya. Saya tutup. Wassalamualaikum